Hadratul Mukarramin, para alim, para ulama, wabil khusus guru kita, wabil khusus Kiai Haji Muhammad Mujiono Marzuki. Semoga Allah panjangkan umurnya, berkahkan umurnya, disehatkan badannya dan juga keluarganya, berkah dunia akhirat. Yang terhormat Ketua DKM beserta pengurus, para ustadz, para ustadzah, para haji, ibu hajah, tokoh masyarakat, tokoh agama yang tidak saya sebutkan satu persatu, mohon maaf. Hadirin ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, alhamdulillah, masya Allah, saya mendapatkan sebuah keistimewaan. Udah lama tidak berjumpa dengan Bapak Ibu. Berkat Pak Kiai ini alhamdulillah saya bisa ketemu lagi di sini. Kira-kira ini pertemuan yang keberapa, ingat nggak? Kedua ya. Alhamdulillah, masya Allah. Mudah-mudahan dengan kita silaturahim Allah panjangkan umur kita, amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, konsep saya di sini, saya hadir di sini tidak merasa sok hebat, tidak merasa sok pintar, tidak. Jadi konsep saya yang selalu saya dengungkan adalah setiap saya hadir ke majelis taklim, tabligh akbar, nanti malam pas maulid, saya ada di Serpong ya, tabligh akbar maulid. Saya konsepnya selalu saya bilang taklimul jamaah, belajar bersama. Seperti Sayyidina Ali pernah bilang sama Nabi, ana abdun man alamani harfan. Saya akan menjadi seorang budak kepada orang yang mengajarkan kepada saya walaupun satu huruf. Masya Allah. Oleh karena itu, karena konsepnya adalah belajar bersama, di sini tidak ada yang paling hebat, paling pintar, tidak. Kita saling watawasau bil haqqi watawasau bis, itu aja pokoknya. Ya, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari malam kita sudah berusaha, ya. Kita cek yang tadi malam sholat isya berjamaah, coba angkat tangan. Yang sholat isya berjamaah di masjid. Oh, ada 20 orang. Alhamdulillah, masya Allah. Yang sholat berjamaah di masjid nih, man sholal isya'a fi jama'atin faka'annama qoma nisfal laili. Siapa saja yang sholat berjamaah, sholat isya di masjid, semakin jauh masjidnya semakin banyak pahala. Betul apa tidak? Sesekali kalau bapak bosan nih sholat jamaah di masjid, apa ini? Khairul ibad, sesekali di at-ta'awun puncak. Ya, sholat subuh di sono. Biar pahalanya gede, biar pahalanya besar. Siapa saja yang sholat isya berjamaah di masjid, faka'annama qama nisfal lail, seakan-akan dia sholat semalam, separuh malam suntuk separuhnya. Kalau malam diawali dari jam 6, maka sampai jam 12 malam seakan-akan dia ibadah. Padahal dia sholatnya hanya sholat isya berjamaah di mas. Banyak apa dikit pahala begitu tuh? Alhamdulillah. Kalau kita ke masjid sholat isya berjamaah malas apa rajin? Alhamdulillah. Yang rajin mah ya. Tapi ini kelihatannya sih bapak-bapak mah muka-muka rajin. Alhamdulillah. Masya Allah. Tadi malam nih kita bangun. Ada yang tidurnya, Nabi itu tidur sore-sore. Ya habis sisa lah. Ya jam 8, jam 9 Nabi udah tidur.
Nanti malam bangun tuh, jam 12 bangun, sampai subuh nggak tidur lagi. Ada yang jam 12 bangun, karena ibu haus, buka kulkas, minum air. Habis bangun, bukannya sholat tahajud, tidur. Ada yang begitu modelnya, Bu? Mana orangnya ya? Coba dipoto sama panitia. Masya Allah. Oh, ada yang bangun jam 3 malam. Karena saya ini mau kultum di sini, jangan sampai terlambat. Saya masang alarm awalnya nih. Saya masang alarm jam 2:45. Karena biasanya kalau saya bangun, MCK dulu, mandi dulu 15 menit, jam 3 sholat tahajud, itu 15 rakaat, 10 rakaat tahajud, kemudian 2 hajat, 12 tahajud, 2 hajat, 1 witir, jadi 15. Ternyata saya bangun jam 1. Habis itu kagak bisa tidur lagi. Akhirnya saya perut lapar, cari-cari makanan, ada roti, alhamdulillah saya makan, bla 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 bla, sampai jam 2 nggak bisa tidur lagi. Ya sudah, akhirnya saya sholat tahajud, jam 3 kurang 5 menit selesai, langsung saya berangkat. Takut apa? Takut kesiangan kalau saya nggak berangkat. Alarm bunyi di jalan. Subhanallah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Sebagian malam sholatlah kamu tahajud. Ada yang mengatakan sholat tahajud itu dilakukan setelah tidur. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan sholat tahajud itu ya sholat malam. Mau sholat apapun bentuknya, itu dinamakan sholat tahajud. Walaupun niatnya sholat hajat, kemudian sholat tasbih, dan sholat taubat. Karena sholatnya di malam hari, itu termasuk sholat tahajud. Orang yang melaksanakan sholat tahajud fasa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Harapannya orang yang melaksanakan sholat tahajud akan mendapatkan posisi yang mulia. Ibu kalau punya suami jarang pulang, kalau pengen sering pulang, malam sholat tahajud, habis itu berdoa, ya Allah, suami saya sudah 3 kali puasa, 3 kali lebaran gak pulang-pulang, ya Allah, tolong pulangin, ya Allah, pulangin. Insya Allah 1 tahun kemudian baru pulang. Ya doanya harus lama, nggak bisa bim salah bim abrak-kadabrak. Kita makan banyak dosa, bener nggak Bu? Hadirin ma'asyiral muslimin, adukan sama Allah pada malam hari dengan ibadah malam. Nama lain adalah qiyamul lail. Habis itu karena nggak bisa tidur lagi, Bapak Ibu langsung melangkahkan kaki. Kemana? Ke masjid. Masya Allah, siapa saja yang melangkahkan kakinya ke masjid, khutwatan ila khutwatin, 1 langkah demi langkah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Rafa'allahu bi kulli khutwatin darajatan. Allah akan angkat 1 langkah itu 1 derajat. Langkah kaki kanan itu mengangkat 1 derajat di surga, langkah kaki kiri menghilangkan dosa. Semakin banyak langkah, semakin banyak pahala. Oh Pak Ustadz, rumah saya dekat banget sama masjid. Kalau saya melangkah cuman 10, muter dulu komplek ke depan. Ya biar banyak pahala. Masya Allah. Habis itu sholat subuh. Tapi sebelum sholat subuh, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kita sholat fajar dulu ya, sholat sunnah fajar 2 rakaat, itu lebih baik daripada dunia seisi-isinya pahalanya. Habis itu sholat subuh, waman sholat subha bijamaatin, siapa saja yang sholat subuh dengan berjamaah di masjid, faka'annama
sholal laila kullahu, maka dia akan mendapatkan pahala seakan-akan semalam suntuk ibadah. Ayo, ada nggak yang pernah ibadah semalam suntuk nggak tidur ibadah? Ada? Jarang. Ada pun jarang. Kalau bergadang iya, nonton bola, nungguin bola. Apalagi Piala Dunia, kesayangannya klubnya main, ditungguin itu sampai nggak tidur, tapi bukan ibadah. Sambil nungguin bola main gaplek, iya kan, main kartu. Mau di sono, di Jombang tempat saya sini mau, alhamdulillah ada juga kan begitu kan. Masya Allah, hadirin. Nah, habis sholat subuh nih, karena kebetulan hari ini itu adalah pengajian bulanan, benar ya? Pengajian, kalau habis sholat subuh langsung ganti kostum. Yang ibu-ibu mau senam, ya kan? Ada yang jogging, bapak-bapak mau lari. Tapi hari ini kita sabar. Apa pahalanya? Man sholal godata, siapa saja yang sholat subuh, thumma qa'ada, kemudian dia duduk. Ngapain duduknya? Yadhkurullah, zikir kepada Allah. Allah, walaupun suaminya di sampingnya nggak ingat. Kenapa? Karena ada suami tetangga yang di depan kita ingatnya. Ya, suami sendiri mah kagak diingetin. Utang nggak ingat, bener nggak? Masya Allah, ingatnya hanya kepada Allah. Itu juga disebut zikir. Sampai kapan? Hatta tatlu asyamsa, sampai terbitnya matahari. Biasanya kalau kita itu menandakan dengan syuruk, maka pas syuruk kita disunahkan sholat isyraq. Nah, kita zikir tuh sampai terbitnya matahari. Thumma sholat rakaataini, kemudian dia sholat 2 rakaat. Nah, nanti kalau sudah masuk waktu isyraq, waktu syuruk, kita sholat 2 rakaat. Ada yang mengatakan sholat isyraq itu sholat duha juga, cuman di awal waktu. Kalau sholat duha kan waktunya panjang. Dari kalau zaman dulu itu dari matahari sepanjang galah. Ya, kalau mungkin pakai jam ya sekarang mungkin jam 7 sampai sebelum zuhur. Itu sholat duha panjang waktunya. Tapi kalau di awal waktu namanya sholat isyraq. Ada juga disebutkan dalam kitab lain, sholat isyraq itu adalah sholat duha juga yang di awal waktu. Maka nanti mungkin kita agak sedikit bergeser, kita sampai jam 6 lewat 10, maksimal lewat 15, sholat isyraq dulu, habis itu baru udah sarapan nasi uduk, sudah tersedia. Makanya ibu kalau pas lagi pengajian bulanan mah dari rumah nggak usah minum, nggak usah makan, ya, di sini aja biar nikmat. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, orang yang melakukan hal itu apa pahalanya? Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin, maka pahalanya seakan-akan dia sedang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Jadi pahalanya setara dengan haji dan umroh. Masya Allah, alhamdulillah. Bersyukurlah kita yang pada pagi hari ini. Rugilah tetangga kita, saudara kita yang masih terbuai mimpinya, masih mengukir di atas bantalnya pulau-pulau indah. Nah, baru deh masuk kepada judul, itu baru pembukaan tadi. Judulnya kan akhlak dalam perspektif Al-Quran. Hadirin ma'asyiral muslimin, Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi. Nanti lanjutin ibu ya, karena ibu kan sering baca surat Al-Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama, terus ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum
ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Surat Al-Kahfi ayat berapa, Bu? 110. Qul, katakanlah ya Muhammad, kata Allah, innama ana basarun, saya ini juga manusia seperti kamu. Qul innama ana basarun mithlukum. Jadi nabi, Bu, nabi kita Nabi Muhammad itu kayak kita. Bedanya cuma satu, yuha. Nabi Muhammad dikasih wahyu. Pak Ustadz, saya juga dikasih wahyu sama Allah. Anak saya kasih nama Wahyu. Nah itu mah beda nama anak. Jadi Bu, secara basariah, secara kemanusiaan, Nabi itu sama kita. Ibu nikah, Nabi juga nikah. Ada sahabat Nabi yang kerjaannya puasa mulu. Sampai saking ibadahnya sering puasa, sering sholat malam, sampai dia mau bilang nggak mau nikah. Saya nggak mau nikah ya Rasul karena asik dengan ibadah. Jangan. Orang aku aja nih nikah. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah. Nanti kalau kamu nggak nikah, nggak termasuk golonganku. Oh gitu ya Rasul? Iya. Nah, ibu minum, Nabi juga minum. Ibu makan, bapak makan, Nabi juga makan. Cuman mungkin bedanya dikit. Nabi sedikit minum, bapak ibu dikit-dikit minum. Itu doang bedanya dikit. Nabi sedikit makan, bapak ibu dikit-dikit. Nabi sedikit tidur, bapak ibu dikit-dikit tidur. Cuma ada riwayat lain yang mengatakan walaupun Nabi itu basarun laisa kal basar, manusia tapi di atas rata-rata, bukan sembarang manusia. Nabi ngeludah, kita juga ngeludah, cuma beda ludah Nabi dengan ludah ibu. Apalagi 10 hari nggak gosok gigi, ngeludah, bau. Ludahnya Nabi, ludah jadi obat. Jadi obat ludah Nabi. Pada suatu hari ketika Nabi diajak sama sahabat, ya Rasulullah, ini suasana Makkah sudah genting. Ayo hijrah ya Rasul, ayo hijrah. Kata Nabi, ya sudah kamu hijrah duluan dah. Ya saya belakangan. Yang penting kamu selamat duluan, saya belakangan. Singkat cerita, ada perintah hijrah. Akhirnya Nabi siap-siap untuk melaksanakan hijrah. Malam itu rumah Nabi, ya, karena desas-desus orang-orang kafir Quraisy tahu bahwa Nabi mau keluar. Akhirnya apa? Rumah Nabi dikepung sama Satpol PP. Satpol PP Quraisy, ya kan, orang-orang kafir. Nabi dikepung. Di dalam rumahnya cuma ada 3. Nabi, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Ali. Singkat cerita, ya Abu Bakrin, hai Abu Bakar, temani aku berangkat hijrah. Kamu Sayyidina Ali tidur di tempat tidurku, karena orang-orang kafir di luar mereka mengincar aku yang mau dibunuh. Jadi begitu ya Rasul. Ya, untung Sayyidina Ali pemuda soleh. Siap ya Rasul, saya melaksanakan tugas walaupun nyawa taruhannya. Itu jawaban pemuda soleh. Tapi kalau jawaban pemuda pinter, enggak gitu. Ya Rasul, jangan saya, Abu Bakar aja yang udah tuaan. Itu jawaban pemuda pinter, bukan pemuda soleh. Singkat cerita, ketika Nabi ngintip dari rumahnya, di luar sudah ada pagar betis ingin membunuh Nabi. Nabi kan sedikit galau juga. Waduh, gimana ini? Akhirnya dapat
wahyu, baca ya Rasul surat Yasin ayat 1 sampai 9. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ada yang mengatakan Rasul baca dari awal dari Yasin sampai ayat yang itu yang ke-9. Ada lagi riwayat mengatakan Nabi hanya baca itu. Habis itu langsung Rasul, zaman dulu makan rumahnya pasir dalamnya kan, Rasul ambil pasir, pas itu langsung disebarkan pas mau keluar. Itu orang-orang Satpol PP, orang kafir Quraisy pada ngantuk, pada tidur semua. Ini bisa dijadikan buat pelajaran kita. Jadi Bapak ya, kalau lagi banyak razia polisi di jalan, jangan lupa ngantongin pasir. Ngantongin pasir. Begitu pas mau dirazia Bapak baca wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Pasti polisinya pada kelilipan itu ya kan. Hadirin ma'asyiral muslimin. Langsung Sayyidina Abu Bakar membawa onta terbaiknya berangkat, tapi mampir dulu di Gua Thur. Begitu mampir di Gua Thur, ya Rasul, jangan masuk dulu. Saya dulu mau cek kondisi gua ini aman apa tidak. Banyak sarang laba-laba dibuangin sama Sayyidina Abu Bakar. Kemudian banyak rumput dicabutin, banyak ini kira-kira yang ini apa balak bla bla bla. Pas lagi bersih-bersih goa, kakinya Sayyidina Abu Bakar diantuk kalajengking. Sambil ngiyar-ngiyar gitu ya. Pikiran Nabi itu Sayyidina Abu Bakar takut. Hai Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan. Jangan kau takut dan jangan kau sedih. Aku enggak sedih ya Rasul. Itu mukamu kok sedih begitu? Yang aku sedih bukan karena takut sama orang kafir. Emang apa? Kakiku diantuk kalajengking. Ada kan gitu kan, tapi diempat. Singkat cerita, mana? Ini ya Rasul, bengkak gede banget Pak Haji. Kalau nggak percaya deh, cari kalajengking, entupkan ke situ, pasti bengkak ya kan Ibu ya. Ada juga ibu-ibu entup kalajengking bengkaknya sampai 9 bulan. Ya, itu kalajengkingnya top banget itu. 9 bulan baru kempes ya. Masya Allah. Akhirnya apa? Itu kakinya Sayyidina Abu Bakar diludahin. Nabi baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Masya Allah, lambat laun itu yang tadi bengkak jadi kempes. Itu ludah Nabi jadi obat. Anak bapak nih ya, perutnya kembung, ludahin. Bukannya hilang kembungnya, makin gede. Beda Nabi sama kita. Pak Ustadz, saya keringetan, ibu keringetan. Apakah Nabi juga keringetan? Nabi juga keringetan. Cuman bedanya keringet Nabi dengan keringet kita. Keringet Nabi wangi. Keringet ibu-ibu yang nggak mandi sebulan, apek, bau naga, udah mau macam-macam dah. Wa uruquhu kallu'lu'i wa arfuhu atyabu minan nafahatil miskiyah. Dalam kitab Berzanji, keringat Nabi itu kalau dilihat dari jauh seperti mutiara, gelap seperti mutiara. Nggak pakai baju itu kelihatan dari jauh seperti mutiara. Baunya lebih wangi daripada minyak misik, minyak kasturi. Ini minyaknya bidadari. Maka Siti Aisyah, Bu, kalau Nabi pulang dari mana-mana, pulang dakwah, kemudian Nabi keringetan, langsung buru-buru dibuka bajunya. Karena nggak ada kipas angin waktu itu, nggak ada AC. Siti Aisyah ambil sapu tangan, itu keringat Nabi dilap. Setelah dilap itu keringatnya kan sapu tangannya banyak basah keringat Nabi tuh.
habis itu dilapkan ke wajahnya. Maka Siti Aisyah setiap hari makin cantik. Resepnya adalah keringatnya suami. Kalau ibu ingin cantik, suami baru pulang dari kebun, suami baru pulang dari bersihin got, ya, sampai rumah, bang buka baju. Mengapa sih ini saya mau elap keringetnya? Akhirnya diilap keringetnya. Kata suami, ini tumben-tumben amat istri saya, kagak biasanya nih kesambet setan dari mana, katanya kan keringet dielap. Habis itu sapu tangannya basah, dielapkan ke wajahnya. Suami makin melongo. Nah loh, seminggu kemudian bukannya makin cantik, malah pada kurap sama pano. Beda keringat Nabi mah, masya Allah. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku, kata Nabi, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Ibu cinta sama Nabi kan? Walaupun belum pernah ketemu, ibu pernah mimpi tidur mimpi gitu ketemu Nabi, udah pernah. Kalau ketemu sama suami tetangga, mimpi pernah. Oh iya pernah, karena kesem-sem terus. Orang tidur kan ngimpi biasanya sesuai dengan keadaan. Kalau keadaannya lagi banyak masalah, biasanya kalau tidur ngimpinya ketemu gondorwo, ya kan? Tapi kalau ada orang mimpi bertemu dengan Nabi dalam mimpinya itu betul. Man ro'ani fil manam faqad ro'ani. Siapa yang tidur bermimpi dengan aku, kata Nabi, maka mimpinya itu benar. Fa inna syaitan la yatamatsalu bih, karena syaitan tidak bisa menyerupai wajah Nabi. Itu asbabul wurudnya man ahabbani, Bu. Siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Asbabul wurudnya hadis ini, Bu. Ada, ya dibilang sahabat karena memang ketemu dengan Nabi. Dibilang enggak sahabat, ya emang dia enggak pernah ibadah. Semenjak ngucapin syahadat masuk Islam enggak pernah ibadah. Kerjaannya cuman tidur di masjid Nabi. Ini Pak Ibu, ada orang kerjaannya masuk masjid, habis itu tidur. Enggak sholat, tidur. Begitu Nabi pas mau masuk masjid, dia dengar, wah ini suara langkah Nabi ini. Dia bangun. Habis itu cium tangan Nabi. Nabi dipeluk. Habis itu tidur lagi. Terus begitu kerjaannya. Jadi makanya kalau ada orang masuk masjid tidur, jangan dibangunin. Itu dia keturunan sahabat Nabi yang dulu itu yang sering tidur di masjid. Ya kan? Singkat cerita, Bu, sudah berapa bulan kemudian kelakuannya begitu. Begitu ketemu Nabi di masjid, cium tangan, peluk, habis itu dia nanya, mata sa'ah ya Rasul, kapan datangnya kiamat? Lu bagaimana sih? Sholat kagak, ibadah kagak, datang ke masjid tidur doang, nanyain kiamat. Lah emang udah siap apa ngadepin kiamat? Ngadepin kiamat kan harus banyak perbekalan, harus banyak amal. Ya Rasul, dengan bangganya dia, saya memang nggak pernah sholat, saya nggak pernah ibadah, saya nggak pernah melakukan kebaikan yang lain, tetapi modal saya untuk menghadapi kiamat adalah uhibbuka, saya mencintaimu, ana uhibbuka, hal tuhibbuni, ya Rasul aku mencintaimu, lalu apakah engkau juga cinta sama aku? Nabi kan bingung ditanya begitu. Ya ibu aja waktu dulu ya ditanya sama ya kan, mantan pacar ya kan, Neng cinta nggak sama abang? Ya kan, malu-malu kan, malu-malu. Itu bedanya gadis sama janda. Kalau gadis ditanya, Neng cinta nggak sama abang? Senyumnya jawabannya. Kalau janda, cinta banget bang, ayo kita langsung ke penghulu. Itu janda, itu salah ciri-cirinya ya. Karena sudah pengalaman soal. Maaf kalau ada janda, kita doain mudah-mudahan cepat nikah lagi ya.
Amin ya robbal alamin. Ya Rasul, itu modalku, aku mencintaimu. Pokoknya kalau engkau ada di surga, karena aku cinta sama engkau, aku mau aku ini diajak sama engkau masuk surga ya Rasul. Rasul mau pergi, digandulin, ditarik. Enggak ya Rasul, jawab dulu. Aku ajak ke surga. Digandulin lagi. Ya kan ditarik lagi. Akhirnya kan Nabi lemah juga. Ya sudah, ya. Nanti kamu masuk surga sama aku. Walaupun nggak pernah sholat ya Rasul. Iya. Walaupun cinta doang. Iya. Udah. Lepasin. Akhirnya karena dia seneng kan, dia joget. Yes, alhamdulillah. Aku masuk surga sama Nabi. Muter. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar lihat, tuh ngapa orang ya, ditanya, kenapa Rasul? Oh ya, dibilang katanya cinta sama aku, nanti dia minta supaya masuk surga sama aku. Bener ya Rasul begitu? Orang yang cinta dong sama engkau, masuk surga sama engkau? Iya, aku kayaknya lebih dari Rasul. Kan aku ngasih ontak sama engkau yang terbaik. Kemudian anakku juga saya kasih engkau juga, Siti Aisyah kan gitu kan? Oh lebih. Iya, apalagi engkau ya Abu Bakar, kau akan masuk surga bersamaku. Kalau Sayyidina Abu Bakar langsung kejingkrakan, kayak orang ngari sampai jubahnya itu kesingkap, kelihatan betisnya. Itulah pertama kali Jalaluddin Rumi menciptakan tarian sufi. Nah, jadi kalau Bapak Ibu pernah lihat tari sufi ya, yang muter-muter pakai rok gede banget tuh, pernah lihat nggak Bu? Pernah ya di TV ya? Santri saya alhamdulillah ada yang bisa karena ada gurunya yang ngajarin. Jadi kalau pas saya undangan ada yang meminta hadroh komplit yang ceramah yang ini tari sufi, itu santri saya tuh muter berbarengan dengan hadroh atau musik yang lain. Itu adalah ketika Sayyidina Abu Bakar dan juga sahabat Nabi yang tadi kerjaannya tidur mulu ya, nari semacam itu. Hadirin, jadi akhlak di dalam Al-Quran ada 3 Bu. Ingat-ingat ya, akhlak di dalam Al-Quran ada 3. Yang pertama adalah akhlakul hasanah. Hasanah artinya baik. Yang kedua akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Yang ketiga akhlakul azimah, akhlak yang agung. Apa Bu? Hasanah, karimah, azimah. Pak Ustadz, bagaimana akhlakul hasanah itu akhlak yang baik? Penjelasannya ada dalam surat An-Nahl ayat 126. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Ini akhlak yang baik nih Bu. Kalau kamu mendapatkan siksaan, mendapatkan hinaan, mendapatkan cacian, makian. Ibu pernah nggak dicaci sama orang? Pernah ya? Dihina? Pernah dimaki? Dimutilasi? Ya janganlah, naudzubillah min. Kalau dihina sama tetangga, kalau ingin balas, fa'aqibtum bimithli ma uqibtum bih. Jadi kalau dihina nih Bu, ya dihina, ingin balas boleh, tapi balasnya harus yang setimpal, yang sama. Dihina 1 kali boleh, kalau mau balasnya juga 1 kali. Dikatain jelek lu, kalau ingin balas lu juga berarti sama-sama brengsek lu, kalau ingin balas lu juga berarti sama-sama sekali. Nggak boleh lebih, nggak boleh balas 2 kali atau 3 kali. Pernah kejadian ya sama istri Nabi sore-sore pas weekend gitu ya, jalan-jalan sama istrinya namanya Siti Aisyah. Jadi ibu kalau sore-sore jalan berdua sama suami, itu nyontoh sunnah Nabi ya. Sesekali gitu istri kita ajak jalan, Pak, jalan dari sini sampai ke Monas, kan begitu kan ya, biar kelihatan mesra indah gitu. Ya ke taman lah, taman kota, taman mana kan begitu. Begitu lagi jalan berdua berpapasan dengan orang kafir. Orang kafir saking keselnya sama Nabi,
Bukan ngucapin salamnya begini, assalamu alaika, tetapi asam muka alaik. Asam muka, bukan assalamu alaika. Apa artinya asam muka? Racun lu, brengsek lu, sialan lu, itu begitu artinya. Begitu Nabi dibilang asam muka alaik, ya tabassam, Nabi tersenyum. Yang sewot siapa? Siti Aisyah, istrinya. Istrinya sewot banget. Wa asammuka alaik wa la'natullah alaik wa ghadaballahu alaik. Brengsek lu juga, asam lu juga, racun lu juga, sialan lu juga, Allah laknat, Allah azab. Coba dihina sekali balasnya 3 kali. Itu emang ibu-ibu dari dulu. Ya. Kata Nabi, tak mahal, santai, Aisyah santai. Iya gimana mau santai Rasul? Kau kan dihina. Iya dihina. Tapi ingat nginanya berapa kali? Sekali. Asam muka sekali. Kalau balikin ya wa alaika. Itu aja, kenapa banyak tambahan? Makanya beda Pak emang kalau laki-laki mah keturunan dari Nabi Adam. Adam mingkem. Jarang ngomong laki-laki mah. Tapi kalau ibu-ibu keturunan dari ibu Hawa. Hawa. Makanya ibu-ibu mah kadang-kadang ditanya sekali jawabannya 10 kali. Bener nggak Bu? Makanya wajar kalau ibu-ibu cerewet Pak, wajar. Cerewet emang dari sononya. Ya biarin cerewet juga nggak apa-apa. Ditanya sekali jawabannya 10 kali. Ibu udah matang belum masaknya? Masih nanyain lagi, emang dari tadi nggak tahu apa-apa, mondar mandir, sumur, dapur, kasur, itu juga lagi dalam rangka masak. Nah kalau matang juga dibilangin, nanyanya sekali, jawabannya 10 kali. Ya kalau jawab, mah udah matang masak belum? Belum, gitu kan enak ya. Lo ini mah kagak. Masya Allah, begitu udah matang masak nih, dibilangin itu suaminya, bang, tadi udah nanyain masak bapak belum, matang bapak belum? No, udah matang no, di tempat tudung nasi, di meja. Kalau makan sono. Baik, makasih mah. Ngeloyor itu lemes banget kelihatannya, ya kan? Lah nyuruhnya sambil ngomel. Akhirnya buka tudung nasi, wow, ikan asin, sama ikan tembang doang sama nasi. Lah dia ngomong sama istrinya, mah ini kok pakai ikan tembang sama ikan asin doang, yang kemarin juga sama begini. Yang ada aja dimakan. Emang maunya apa? Ya ceplok telur kayak apa? Ceplok telurmu itu yang diceplok. Astagfirullah. Makanya banyak janda apa duda? Banyak kan janda. Kenapa? Karena suaminya pada ngenes diomelin, matinya duluan. Iya, Masya Allah, Ibu ya. Jadi kalau ingin balas, tapi yang bagus walaing sobartum. Kalau kamu sabar itu jauh lebih baik. Nggak balas dikatain jelek lo Bu, sabar, senyum. Besok dikatain lagi jelek lo Bu. Akhirnya dia masuk kamar ngaca. Iya ya, kenapa sih saya dikatain jelek mulu? Emang saya jelek, udah nenek-nenek gitu ya. Ya wajar. Yang bagus sabar. Ibu kalau dihina, ibu balas apa sabar? Alhamdulillah. Siapapun yang menghina kita, yang bagus adalah sabar. Itu akhlakul hasanah. Yang kedua akhlakul karimah, lebih tinggi lagi. Lihat penjelasannya ada dalam surat Ali Imran ayat 134. Ini salah satu ciri orang yang bertakwa. Wal kaziminal ghaidha wal afina 'anil nas. Kalau kamu dihina nggak bales, sabar, menahan marah. Dihina nggak marah, malah senyum. Brengsek lo Bu. Makasih hinaannya. Setan lu, maaf, makasih, walaupun saya dibilang setan, dalam hati lu demit, itu nggak, jangan begitu, ya kan, sabar, terus ditahan marah. Wal afina, yang menghina kita maafin, dimaafin, udah,
Dia menghina kita, jelek-jelekin kita, menfitnah kita, Masya Allah. Sampai kita terpuruk, nama kita jatuh. Ya kita nggak menggugat ke pengadilan, nggak lapor ke polisi. Ya, walaupun nama kita dicemarkan, tetap kita nggak marah, kita maafin kesalahan orang itu. Kira-kira bisa nggak Bu? Pret. Susah. Jangankan ibu dihina sama tetangga, sama suami sendiri. Galakan ibu daripada suami. Lah kadang-kadang nih ibu dipanggil sama suami aja suaranya lebih tinggi daripada suara suami. Dalam kitab Uqudul Jain karangan Syekh Nawawi, ya, kalau seorang istri dipanggil sama suami apalagi sampai galak, ya, suaranya lebih tinggi daripada suara suami, itu ciri-ciri istri masuk neraka. Dipanggil Bu, makanya suaranya harus lebih rendah. Mama, jangan. Ya Pak, ada apa sih manggil mulu? Itu. Jadi bagaimana Pak Ustadz? Harus lebih rendah suaranya. Mama, iya Papa. Apalagi pakai nada kayak orang Solo. Mama, iya Papa. Ada apa? Mama lagi masak. Tapi kalau Papa manggil, saya datang. Masya Allah. Pak, kalau punya bini begini nih, istri model begini nih, kalau belum mati jangan dikubur. Masya Allah, adem ayam rasanya. Itu akhlakul karimah. Nggak marah, memaafkan. Yang berat itu Bu, yang berat memaafkan orang walaupun dia belum minta maaf. Lihat dalam surat Al-A'raf ayat 199. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah Anda pemaaf. Jadi kita disuruh sama Allah supaya jadi orang pemaaf. Walaupun dia belum minta maaf, apalagi sudah minta maaf, maafkan. Jangan sampai ibu bilang begini, tetangga salah sama ibu, maafin ya Bu, kemarin waktu mangga ibu saya ambil 1 karung. 1 karung lah pantes habis semua. Sampai kapanpun tidak akan pernah saya maafkan. Waduh, jangan Bu, jangan, nggak boleh. Itu bukan sifat Allah tapi sifat setan. Allah saja hambanya sedosa apapun, seberat apapun, sebanyak apapun, Allah maha pengampun. Itu yang ketiga sekarang namanya akhlakul azimah, lebih hebat lagi. Makanya ini akhlak ini jarang dimiliki oleh kita. Banyakan dimiliki oleh Nabi, khususnya Nabi Muhammad. Akhlak Nabi kita itu luar biasa sampai dipuji sama Allah. Dalam surat Nun atau surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya Muhammad, engkau mempunyai akhlak yang agung. Bagaimana akhlak yang agung itu? Dalam surat Ali Imran ayat 134, ayat penutupnya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi akhlak agung itu adalah berbuat ihsan. Ihsan itu aksin ilal musi, berbuat baik sama orang yang berbuat jahat sama kita. Ibu tetangga baik, pagi-pagi ngasih 1 piring nasi uduk biasa, sore balikinnya kasih sate, ya kan? Jangan nggak dibalikin piringnya apalagi, kan begitu kan? Itu yang bagus, itu biasa. Tapi kalau ibu dijahatin sama orang, dijahatin sama saudara, dihina, difitnah, ibu bapak nggak marah, memaafkan, bahkan ngasih hadiah. Ngasih hadiah. Seperti Nabi kita, pagi-pagi mau ke masjid diludahin coh, besoknya diludahin lagi coh, besoknya coh, besoknya yang keempat Nabi celingak-celinguk, kok nggak ada yang ludahin ya? Biasanya saya lewat sini diludahin mulu. Ada orang, ya Rasul cari apa? Cari langganan saya yang biasa ngeludahin. Oh si anu ya Rasul, waduh sakit. Masya Allah, orang yang ngeludahin Nabi sakit.
Akhirnya Nabi sholat subuh rada cepat, langsung buru-buru pulang. Ya Aisyah, ya zaujati, hai istriku, hal khubsan, apakah ada roti, hal to'aman, apakah ada makanan, hal inab, apakah ada anggur, hal tamar, apakah ada kurma. Mujud ya Rasul, irzim, bungkus. Mau kemana ya Rasul? Mau nengokin langganan saya. Subhanallah. Begitu masuk, ya Allah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Namanya dia masih kafir kan, nggak tahu jawabnya. Assalamualaikum. Siapa di luar? Muhammad. Muhammad mana? Kirain Muhammad tukang sayur, tukang ojek gitu ya kan? Muhammad Rasulullah. Itu yang di dalam udah gemetar. Jangan-jangan ini Rasul mau balas saya mau ditonjokin, saya lagi sakit gigi, lagi sakit meriang. Ternyata saya dengar kamu sakit ya. Iya ya Rasul, saya sakit. Ini saya bawain oleh-oleh. Semoga cepat sembuh ya. Masya Allah ya Rasul, kau yang selalu saya sakiti, teman-temanku aja yang belum yang saya selalu baik sama dia, belum ada yang nengokin. Tapi engkau ya Rasul, Masya Allah, yang selalu saya sakiti, kau sudah nengok saya duluan. Bukan sekedar nengok, tapi kau malah bawa hadiah. Ibu, bisa begitu Bu? Pret. Susah. Kalau saya pernah ya waktu itu Nabi ketika dakwah ke Taif ya, bukan disambut tapi disambit, lempar batu, sampai keningnya bocor. Riwayat lain mengatakan kakinya bocor. Begitu kakinya bocor, Nabi tersungkur, malaikat Jibril kesel. Padahal malaikat nggak ada nafsu, tapi karena temannya, kekasihnya, ya sahabatnya disakiti, kesel. Muhammad, perlakuan orang-orang Taif sungguh luar biasa kurang ajar. Izinkan saya, kalau kau izinkan, ini Jabal Uhud saya mau angkat, saya mau timpahkan ke kampung Taif. Apa kata Nabi? Jangan ya Jibril, jangan. Siapa tahu nanti anaknya ada yang dengerin dakwah saya. Anak masih bagaimana bapaknya? Ya kan, bapaknya kalong, anaknya kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Kan begitu kan? Siapa tahu anaknya, enggak bakalan ya Muhammad, kata Jibril. Ya sudahlah, mungkin cucunya nanti. Enggak bakalan. Masih terus saja Nabi. Sekarang maunya gimana ya Rasul? Biarinlah, biar saya doakan mereka. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah mereka ya Allah. Berikanlah hidayah mereka ya Allah, karena mereka enggak tahu. Itu Nabi Pak. Kalau saya nih, Ustadz Muhtadi, lagi dakwah itu lempar batu, jeger. Malaikat Jibril datang sama saya. Di, ya apa Bril? Ini orang kurang ajar. Kalau kau izinkan Tugu Monas, saya angkat, saya timpahkan. Apa kata saya? Angkat Bril, angkat. Kalau saya begitu Ji. Masya Allah hadirin, rahimakumullah. Ternyata sudah jam 6 lewat 15 ya. Ngaco. Saya melihatnya sono bae. Ya sudahlah, berarti diisi tanya jawab ya. Tanya jawab. Jadi kesimpulannya akhlak itu ada 3. Pertama akhlak hasanah, akhlak karimah, akhlak azimah. Insya Allah kalau ibu bisa melakukan yang khususnya adalah akhlakul azimah Bapak ya, kita menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Silakan kalau ada yang nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, mungkin pertanyaan saya tidak sesuai dengan tema. Itu saya menanyakan tentang surat Al-Kautsar ayat kedua. Dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Saya sharing dengan anak mantu tentang hukum laki-laki sholat di masjid dan hukum berkorban. Jawaban anak-anak saya dan kami sepakat hukum laki-laki sholat di masjid adalah wajib, dan kecuali ada uzur atau makanan sudah dihidangkan alias lagi lapar. Tentang hukum berkorban,
kami berbeda paham dari anak-anak dan suami, semua beda paham. Suami menyatakan wajib hukumnya berkorban apabila sudah mampu. Anak wajib apabila sudah tingkat kehidupannya di atas du'afa. Anak kedua tergantung ketakwaan. Nah, terus mantu menyatakan hukum dari berkorban adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang ditekatkan sama dengan sholat tahajud. Mantu kedua malah bertanya, apakah Rasulullah berkorban setiap tahunnya? Kalau saya sendiri, hukum dari berkorban adalah wajib karena diperintahkan di dalam Al-Quran. Tentang pelaksanaannya disesuaikan dengan sunnah dari Rasulullah. Yang hadisnya kalau saya tidak salah ya Pak, kita diperintahkan berkorban seperti Rasulullah berkorban, dan Rasulullah berkorban pahala untuk Rasulullah, untuk keluarga dan umatnya. Mohon pencerahannya Pak. Jadi tentang hukum dari berkorban itu bagaimana? Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Banyak beberapa hadis ya, beberapa riwayat untuk laki-laki sholat berjamaah. Menurut Imam Syafi'i sunat muakkad, Imam Malik wajib ain. Jadi ulama pun beda pendapat. Tapi karena kita di Indonesia kebanyakan pakai paham Imam Syafi'i, maka kita pakai yaitu sunat muakkad. Artinya sunnah yang sangat-sangat dianjurkan, ditekankan, dikuatkan. Kalau kita pakai Imam Malik berat Bu, berat, dosa mulu nanti kita, ya kan? Jadi boleh, tapi bisa jadi sewaktu-waktu kalau memang kita nggak ngapa-ngapain, benar yang Bu bilang nggak ada udzur syar'i, ya nggak sakit, nggak, pokoknya udzur syar'i lah. Kalau hanya nonton TV, ya kita pakai Imam Malik. Begitu sudah adzan langsung ke masjid, itu laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan memang ya ada beberapa pendapat. Pendapat pertama waktu awal-awal Islam, karena kondisinya belum aman, jadi perempuan itu sholatnya lebih baik di rumah. Di rumah pun lebih baik di kamar daripada di ruang tengah atau di depan. Itu dulu kondisi karena awal-awal Islam, karena kondisinya belum aman. Atau sekarang di Palestina misalnya, ibu-ibu mau sholat ke masjid, nggak aman karena banyak tentara Israel bla bla bla, lebih baik sholat di rumah. Kalau di sini, ya kan, aman kelihatannya ya. Orang saya lewat aja nggak ada anjing, adanya juga kucing, gitu kan, iya kan, aman berarti. Maka ibu lebih menekankan diri, mensunahkan diri untuk sholat berjamaah di masjid walaupun tidak tiap hari. Yang kedua hukum kurban. Memang ayatnya fasholli li rabbika wanhar. Wanhar. Ada ulama yang mengatakan wanhar di situ kan fi'il amar. Amarnya amar lil wujub. Ada mengatakan amar lil wujub artinya kurban itu wajib. Tapi ada juga ulama mengatakan amar lin nudbah karena sunnah. Jadi bisa nanti sewaktu-waktu berhukum wajib bagi kita yang memang mampu setiap tahun. Jadi yang bagus kalau mampu setiap tahun, bagusnya mewajibkan diri untuk berkurban. Yang nggak mampu ya jangan memaksakan diri. Apalagi sampai jual rumah buat beli sapi kan begitu kan. Akhirnya sapi mah dapat, rumah hilang. Ya kan? Kemudian yang selanjutnya adalah tentang apakah Nabi setiap tahun berkurban. Ya, menurut sepengetahuan saya, Nabi berkurban itu yang pertama ketika kurban untuk dirinya. Kurban yang kedua untuk dirinya, keluarganya, dan umatnya. Satu kurban yang dipotong, satu kambing. Tapi untuk dirinya, keluarganya, dan umatnya. Maka ada yang mengatakan begini, kalau kurban bagusnya kalau memang beli satu kambing lebih mampu, untuk sendiri ya untuk sendiri. Tapi kalau nggak mampu bisa satu kambing untuk satu keluarga.
Walaupun kita nih umat Nabi belum pernah kurban, tapi kita sudah pernah dikorbankan sama Nabi. Kenapa? Karena saking Nabinya cinta sama kita. Jadi sepanjang hidupnya ketika Rasul masih hidup selalu berkorban. Tapi yaitu tadi untuk dirinya pertama, yang kedua dan seterusnya untuk dirinya, keluarganya dan umatnya. Maka kita bersyukur sama Nabi, walaupun kita belum pernah kurban, tapi kita sudah dikurbankan sama baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Ibu ya. Semua pendapat yang Ibu ceritakan tadi benar. Lihat situasi dan kondisinya saja. Gitu aja. Ya, jangan gara-gara beda pendapat Ibu akhirnya mecat jadi mantu. Kan gitu kan jadi repot ya kan. Lu kalau beda pendapat sama gua, saya pecat lu jadi mantu kan begitu kan. Waduh repot, jangan. Apalagi dipecat jadi anak ya kan. Jangan, udah biarin aja pendapat itu mengalir. Paling kita sebagai orang tua sebagai penengah saja, ya kan, memberikan yang terbaik.